Halo semua sahabat pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yaya Sri Wahyu. Di kesempatan kali ini di tugas belajar di luar kelas hari keempat, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah terbagi menjadi 4, yaitu tentang pengamatan terhadap motivator, lalu pengamatan terhadap murid, lalu yang ketiga ada pengamatan terhadap suasana kelas, dan yang keempat yaitu pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Langsung aja yuk kita ke pertanyaan pertama, yaitu tentang pengamatan terhadap motivator. Di sini sudah ada 5 pertanyaan, dan yang pertama yaitu bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Jadi sesuai dengan pengamatan saya selama di kelas, motivator menyambut murid dengan 5S, yaitu dengan senyum, sapa, sambut, salam, dan sebut nama. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Yaitu motivator memulai dengan berdialog umum dengan berbahasa Bimba, lalu mengajak bernyanyi dan berdoa sebelum belajar, kemudian bernyanyi lagu La Bimba dan Cinta Ananda, kemudian dengan tepuk semangat. Nah, untuk pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Jadi, motivatornya itu bersemangat dan ceria ketika bersama murid. Lalu, motivatornya mengajak melakukan kegiatan bermain sambil belajar yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan dari muridnya. Kemudian, motivator menerapkan variation skill. Jadi, muridnya tidak cepat bosan ketika di dalam kelas atau ketika mengikuti suatu kegiatan, dan semakin menyenangkan. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana cara motivator mengajak berdialog? Jadi, contohnya seperti, halo kakak Erin, hari ini sudah MAKAN? MAKAN-nya pakai apa kakak Erin? Lalu seperti, kakak Erin hari ini sudah MANDI? Wah sudah ya. Wah pantes nih, udah wangi, udah bersih, udah cantik, udah semangat ya buat mulai kegiatannya. Bisa juga seperti, wah kakak Farah hari ini pakai baju apa ya? Oh, kakak Farah pakai baju unicorn ya. Kakak Farah suka sama unicorn? Kurang lebih seperti itu. Lanjut kita ke pertanyaan kelima, yaitu bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak. Jadi motivator memberikan reward atau motivasinya seperti melakukan tos, lalu ada tos jempol, lalu dengan reward, wah rajin ya kakak, seperti itu. Dan lanjut ke pertanyaan keenam, kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Jadi motivator malah memberikan rewardnya sesering mungkin, juga ketika murid mampu dan berhasil melakukan kegiatannya. Lalu pertanyaan ketujuh, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator selama kegiatan Bimba? Jadi yang saya lihat, motivator bersikap ramah, lalu ceria, bersemangat juga, dan berpenampilan rapi. Dan pertanyaan ke-8, apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak merasa bosan? Jadi motivator mengajak anak bermain sambil belajar yang disukainya. Kemudian motivator juga memberikan semangat dan menerapkan konsep dasar variation skill. Jadi anak juga tidak bosan nih, atau tidak cepat bosan di dalam kelas. Lalu pertanyaan ke-9, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Iya jadi motivatornya mengajak baca-bacaan juga nih secara bersama-sama. Jadi diselingi dengan kegiatan yang disukainya, juga diselingi dengan baca-bacaan bersama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya tentang pengamatan terhadap murid. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator pada saat kegiatan pembuka? Jadi, murid ini dengan aktif dan ceria
menjawab pertanyaan dari motivator dan dengan senang bernyanyi bersama-sama dengan motivator juga. Dan pertanyaan kedua, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria, dan tidak bersemangat selama kegiatan Bimba? Jadi ada salah satu murid yang di dalam kelas ini terlihat tidak ceria. Lalu motivator dengan sigap nih menyapa dan menghibur anak tersebut, sehingga anak tersebut kembali ceria dan bersemangat melakukan kegiatannya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada saat kegiatan inti. Jadi, murid terlihat ceria, terlihat senang, lalu bersemangat, juga antusias mengikuti kegiatan yang diberikan oleh motivator. Lalu pertanyaan keempat, apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Jadi dari yang saya lihat, semua murid menikmati setiap kegiatan yang diberikan oleh motivator. Juga murid terlihat senang, terlihat bahagia, dan juga antusias. Nah, yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Yang terlihat, setiap murid mampu melakukan setiap kegiatannya dan semakin terampil. Jadi tidak ada nih dari murid yang terlihat tidak mampu atau kesulitan melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator, karena motivator juga sudah melakukan atau memberikan kegiatannya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, yang keenam, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Jadi untuk murid yang pertama yaitu ada Kak Farah. Nama lengkapnya itu ada Farah Alia Salsaila. Nah, Kak Farah ini kesukaannya bermain boneka dan karakternya ceria, tapi mudah teralihkan fokusnya ketika kegiatan berlangsung. Nah, lalu ada Kak Erin. Kak Erin ini namanya Erina Rizky Kusumawati. Kak Erin ini kesukaannya bermain baca-bacaan, lalu bermain boneka juga. Untuk karakternya, Kak Erin ini mudah beradaptasi dan juga ceria. Dan yang terakhir ini ada Kak Siva. Kak Siva ini nama lengkapnya Siva Syafelia. Nah, kesukaannya itu bermain boneka dan juga kucing. Untuk karakternya ini, Kak Siva ini sedikit pemalu. Nah, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini tentang pengamatan terhadap suasana kelas. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Jadi dengan motivatornya yang ceria, yang bersemangat, lalu juga dengan muridnya yang antusias, bersemangat juga, berceria juga di setiap kegiatannya, akhirnya suasana kelas ini saya merasakan memang benar-benar menyenangkan, dan juga di setiap kegiatannya itu terasa tidak membosankan, dan akhirnya berdampak kepada bahagia. Pertanyaan kedua yaitu apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang dilakukan atau yang terjadi? Jadi selama saya mengobservasi, sama sekali tidak ada pemaksaan atau kekerasan kepada murid, karena motivator juga memberikan kegiatannya sesuai dengan kemampuan dan kemauan si murid atau dengan kegiatan yang disukai oleh murid. Oke, kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, yaitu tentang pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Dan untuk pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Jadi di kegiatan pembuka itu dengan berdialog umum menggunakan bahasa Bimba, lalu dengan bernyanyi dan berdoa sebelum belajar, lalu bernyanyilah Bimba dan Cinta Ananda, kemudian tepuk semangat.
Lalu pertanyaan kedua, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Jadi ketika kegiatan inti yaitu bermain baca-bacaan, lalu bermain tarik garis, bermain mewarnai, lalu menulis, juga bercerita. Lalu pertanyaan ketiga, jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti, yaitu bermain baca-bacaan dengan membaca tiket atau modul yang sebelumnya sudah dikerjakan oleh anak. Lalu agar anak semakin terampil baca-bacaan dan tumbuh minat bacanya. Lalu pertanyaan keempat yaitu apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup. Jadi ketika kegiatan penutup itu dengan bernyanyi dan berdoa sesudah belajar, lalu yel-yel bimba, kemudian yang terakhir itu pesan dari motivator. Nah, pertanyaan kelima atau yang terakhir, berapa lama durasi kegiatan bimba interview yang diterapkan oleh motivator? Yaitu kurang lebih ada sekitar 45 menit dan 30 menitnya itu 30 menit atau 35 menitnya itu diisi dengan kegiatan inti dan 10 menitnya diisi dengan kegiatan private. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari tugas di luar kelas hari keempat ini tentang pengamatan dan observasi. Semoga jawaban saya bisa sesuai dengan keinginan kita semua dan juga semoga tidak ada salah-salah kata saya dalam menjawab. Dan saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan terus belajar.